Sebenarnya ada fakta menarik ya kalau emang narik berkarir di dunia PR. Kau tuh baru bisa kerja di bagian PR setelah 5 tahun bekerja. Kita tuh saling membutuhkan ya sama teman-teman jurnalistik. Udah cuma profesionalitas aja, Iya, tapi dari personal dari gitu personal ya. juga. Dasar yang harus dipunya sama seorang PR tuh personal branding yang bagus. True or false, praktisi PR itu sering cinlok sama jurnalis. Wah. Halo, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kebetulan saya sama teman-teman hari ini cukup excited nih, sangat excited mungkin ya untuk bertemu Bapak membahas lebih dalam tentang dunia PR. Oke, jadi boleh nih untuk pertama-tama kita kenalan dulu kali ya, boleh nih Pak? Boleh. Oke, kenalin nama saya Andri. Saya di sini sebagai corporate communication di perusahaan PT Surya Ninggi Inotama. Oke, dari PT SEI ya biasanya SEI disebutnya. atau disebut SEI ya. Oke. Nah, sekarang boleh nih Bapak coba ceritain kira-kira latar belakang perjalanan Bapak sampai akhirnya mengemban di dunia public relations itu gimana, mungkin dari sejak kuliah kali ya, setelah lulus kuliah sampai sekarang. Nggak kejauhan. Jauh nggak tuh? Sebenarnya ada fakta menarik ya kalau emang narik berkarir di dunia PR. Karena faktanya aku tuh baru bisa kerja di bagian PR setelah 5 tahun bekerja. Setelah 5 tahun bekerja? Jadi lulus tahun 2018, kerja dulu 5 tahun di berbagai media, tempat lain, baru kerja sebagai PR. Oh, masih menemukan jati diri dulu kali ya? Atau Mungkin gimana tuh? lebih sulit ya kalau kerja di PR. Karena ya mungkin lowongan PR tuh yang saya alamin ya nggak semasif di divisi lain gitu. Jadi masih dibanding divisi lain tuh masih terlalu gak baik sebanyak itu ya berarti. Ya mungkin kalau yang saya alami juga kalau divisi sales tuh banyak tuh kan turnover karyawannya. Iya. Kalau di humas kayaknya jarang deh, makanya lowongannya juga jarang. Atau mungkin skill yang saya punya tuh belum cukupi untuk kerja di bagian humas. Gitu. Tapi sampai dari Mas bisa akhirnya decide nih untuk memutuskan dukung ke PR-an nih, sampai akhirnya ya udah di PR aja gitu, gimana tuh? Sebenarnya sih dari awal emang pengen kerja sebagai PR, cuman peluangnya itu yang susah dicari. 5 tahun baru bisa dapet di PR. 5 tahun baru bisa dapet di PR. Cuman emang itu mungkin selama 5 tahun itu skill-skill yang harus dipenuhi di PR tuh baru kekumpul setelah kerja 5 tahun. Karena kan dulu aku kerja di salah satu radio di Kota Bandung tuh, di radio, terus kerja di bagian markom. Itu kan skillnya banyak ya, kayak skill komunikasi, mungkin skill editing ya, kayak desain grafis, video, copywriting, storytelling gitu. Barulah dapat peluang di emang benar pure PR, yang mana notabene tuh si kualifikasinya itu tuh kumpulan-kumpulan dari skill yang udah aku dapetin di kerjaan sebelumnya. Berarti sebelum di SEI ini emang udah pernah di PR terus baru di markomnya PR apa gimana? Bukan. Jadi bukan di PR. Jadi sebelumnya tuh di media, tapi bukan bagian PR. Di bagian apa ya? Digital content kalau dulu. Digital content, terus pernah di bagian markomnya juga. Ya mungkin ada korelasinya sama PR. Karena emang basicnya PR ya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya dalam pekerjaan masa hari-hari ini sebagai PR gitu ya, ada gak sih mungkin kayak bentuk interaksi yang paling umum dengan jurnalis atau media? Karena kan sebelumnya juga sudah disebut ya, pernah ada di media juga. Mungkin kalau misalnya dari sisi PR kan nih, kira-kira apa sih interaksi yang paling umum gitu? Sebenarnya sih kalau jadi seorang PR kita tuh saling membutuhkan ya sama teman-teman jurnalistik. Pasti ya. Ya mungkin kasarnya kita butuh publikasi, mereka butuh konten gitu. Itu pasti akan sering banget, apalagi di perusahaan ya. Nah kalau di saya sendiri kita punya keluarga besar jurnalistik. Jadi, ada divisi sendiri gitu ya? Sebenarnya bukan divisi, jadi kita kayak ngerangkul teman-teman jurnalistik di luar gitu. Namanya SEI Kawan. SEI Kawan itu komunitas wartawan di SEI. Jadi itu bagian dari keluarga kita juga. Sama, mereka dapat ID card juga. Terus secara publikasi ya, mereka dari berbagai media, kayak media cetak, elektronik, terus radio, termasuk televisi. Cuman cakupannya Jawa Barat gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan publikasi kita tuh bisa nyampe ke nasional iya, gitu. Benar.
Berarti bentuknya lebih ke partnership dengan media tersebut, cuman media tersebut juga menjadi bagian dari Say itu sendiri. Iya, mereka bagian dari keluarga kita juga gitu. Oke, menarik. Saya baru dengar fun fact ini lagi sih. Nah, tapi kalau misalnya dari selama berinteraksi dari Mas sendiri dengan para jurnalis gitu ya, terutama di Say Kawan ini, pengalaman yang paling berkesan nih dari Mas sendiri dan atau menantang selama berhubungan dengan media itu apa? Sebenarnya pengalaman paling berkesan kita sering bikin program ya sama teman-teman jurnalistik ini. Itu ya kita juga pengen bonding lah sama mereka. Iya, jadi nggak hanya kerjaan aja yang harus diomongin ketika ketemu bener. gitu. Kita bikin beberapa program. Tahun lalu tuh kita pernah tanam pohon bareng mereka sebagai bentuk program CSR dari kita. Terus kita pernah bikin namanya Say Solar Trip. Say Solar Trip. Jadi kita ajak teman-teman wartawan yang ada di Kota Bandung untuk mengelilingi beberapa proyek yang ada di Bandung, proyeknya saya ya, gitu. Salah satunya mungkin ada di alun-alun Kota Bandung, kita ajak ke sana, terus di Taman Cikapundung, ya dari situ ada juga. Intinya kita pengen kenalin ke teman-teman wartawan kalau proyek PLTS saya itu nggak cuma di luar kota, nggak cuma di luar Pulau Jawa, tapi di Bandung juga ada. Gitu. Dulu sih kita ngajak mereka pakai bandros, tahu ya? Bandros ya? Bandros. Ya, Bandung Tour Unbus ya. Nah itu kita ajak keliling mereka pakai itu. Itu ramai banget sih. Ya apa ya? Jadi bukan hanya sekedar pekerjaan sih kalau sama teman-teman wartawan. Kita lebih ingin interaksi secara internal aja sih. Hubungan dengan baik juga, nggak cuma profesionalitas aja, ya, tapi dari personal dari gitu personal ya. juga. Karena dengan kita saling percaya, ya otomatis hubungan baik pun akan terjalin lebih lama. Benar. Gitu. Karena ya kalau misalnya kerjaan doang pasti bosen gitu ya. Iya. Kerja lagi. Kumpul ngomongin kerjaan, ya bosen. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dari PR sama jurnalis ini sendiri, ada nggak sih suatu kesalahpahaman yang terbesar mungkin sering terjadi gitu antara PR sama jurnalis yang jadinya miskom gitu kalau misalnya dalam pekerjaan? Sejauh ini sih belum ada ya kalau gitu ya, nggak ada ya malahan. Cuman ya mungkin kalau emang itu terjadi ya mungkin karena kurang ngobrol kali ya. Komunikasi. Kurang komunikasi ya. Karena kan takut mispersepsi apa yang disampaikan sama PR ke teman-teman jurnalis gitu. Makanya harus sering ketemu, sering ngobrol tuh kayak gitu. Iya, biar ada chemistry-nya gitu ya, itu Mas. biar ada kliknya lah gitu. Oke, tapi kalau misalnya tadi kan udah disebutin ya beberapa yang gimana cara membangun hubungan baik. Nah, kalau misalnya secara detail lagi tuh Mas, gimana sih cara kita sebagai seorang praktisi PR untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan dengan jurnalis? Mungkin bisa juga nih diceritain asal mula pembentukan dari Say Kawan itu awalnya gimana gitu. Nah, kalau bicara pembentukan Say Kawan sebenarnya ini udah terbentuk sejak lama ya. Ini udah dibangun sama senior di PR juga di kita, namanya Bu Ami. Bu Ami. Dia tuh udah ngejalin hubungan baik tuh sama teman-teman wartawan, udah aku kurang tahu ya berapa tahun itu kan kayaknya udah lama deh. Iya. Nah, aku di sini sih sebenarnya meneruskan itu ya, meneruskan legacy itu. Jadi apa yang udah dibuatkan sama senior ya mungkin aku terusin tuh karena itu emang baik juga kan cara menjaga hubungan sama wartawannya. Paling kalau dari aku sih caranya itu kita harus saling percaya sih sama-sama teman-teman wartawan. Apalagi kalau kita emang mau sebar rilis misalkan ya, kita kasih fakta yang sebenarnya, data yang sebenarnya. Ketika mereka percaya ke kita pun akan enak ke mereka. Gitu. Saling percaya ya saling kuncinya. Percaya. Terus balik lagi kan, kalau teman-teman jurnalis sama PR tuh bisa dibilang mutual benefit ya. Iya, benefitnya saling menguntungkan gitu. Iya. Ya tadi kita ngasih informasi, kita butuh publikasi, mereka butuh konten dari kita gitu. Cuman ya pada intinya konten yang kita sebar itu pertama mungkin harus punya value. Jadi enggak news value-nya ada. Jadi enggak cuman kita sebar rilis dan kita ujung-ujungnya promosi gitu. Iya, harus ada apa sih yang dinilai. Iya, karena kan kita juga harus tahu audiens kita siapa ya. Targetnya siapa. Kalau kita share ke mereka hanya untuk promosi, apakah akan dibaca sama audiensnya atau didengar gitu? Enggak juga. Makanya ketika bikin rilis tuh kita juga lihat dulu nih news value-nya apa, impact buat audiensnya apa, lebih ke situ sih ya. Oke, harus ada sesuatu yang menarik gitu ya isinya yang bisa menarik perhatian orang untuk baca gitu. Nah iya, apalagi untuk orang-orang kalau di kita ya biasanya tertarik sama terkait isu lingkungan.
green building, green energy, PLTS, energi terbarukan, kayak gitu-gitu biasanya. Oke, sustainability gitu yang menarik sesuai gitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi nih Mas. Jadi menurut Mas sendiri apa aja sih nih pilar utama yang bisa membangun media relations yang efektif? Ya mungkin kayaknya ada korelasinya ya sama yang tadi. Kalau emang yang pertama harus punya value tuh, news value-nya apa, terus data yang akurat, yang sesuai, yang relevan, sesuai fakta. Terus mungkin relevan nggak sih sama audiensnya itu. Terus yang pasti sih kalau emang bikin rilis unsur 5W1H-nya itu harus ada. Itu wajib sih ya. Iya. Jadi si jurnalis pun udah tahu kan arahnya kemana nih. Berarti kita angkat ke angle mana. Oke. Nih sama sih nyambung ya Mas. Sesuai tentang angle juga. Gimana sih cara kita menemukan angle atau pesan kunci yang relevan untuk media? Sebenarnya untuk angle ya, mungkin berangkatnya dari tujuan perusahaan dulu ya. Untuk tahun depan misalkan saya itu pengen dikenal di kota Bandung karena secara publikasi, secara branding saya itu lebih dikenal di luar kota Bandung, kayak di daerah 3T ya, di Papua, di Kalimantan, ataupun di daerah terpencil lain gitu. Tapi orang Bandungnya sendiri belum tahu ada perusahaan energi terbarukan yang besar di kota Bandung gitu. Berangkat dari situ dulu, baru muncullah angle-angle ataupun pesan yang mau kita sampaikan lewat media gitu. Dan selebihnya sih kita juga nggak begitu tahu media terkait jurnalistik ya, belum begitu paham secara keseluruhan. Kita harus sering diskusi juga sama orang-orang jurnalis. Misalkan nih kita diskusi, Kang saya punya tujuan tahun depan saya dikenal di Bandung. Kira-kira apa ya yang cocok? Kira-kira apa ya yang harus kita bahas, yang harus kita angkat segala macam gitu. Oke, berarti berangkat dari analisis situasi dulu ya Mas. Harus tahu dulu nih. Kalau angle sih kayaknya dari kita dulu ya, tujuan apa dulu gitu. Tujuannya, goal sama objektifnya mau apa gitu. Nanti dikolaborasikan sama teman-teman jurnalis tuh yang lebih tahu, audiens Bandung tuh lebih tertarik ngebahas ini. Gimana kalau misalkan nih tujuannya dikenal di Bandung dengan gaya komunikasi kayak gini. Mungkin gitu ya. Mungkin ya fungsinya harus sering ngobrol sama teman jurnalis tuh kayak gitu. Iya. Mereka mungkin lebih tahu kondisi di lapangan gimana ya. Lebih tahu. Tapi kalau misalnya dari PR sendiri nih, dari praktisi PR, seberapa penting sih monitoring kita isu atau media untuk pekerjaan kita? Biasanya mungkin kayak ada tools atau pendekatan sendiri nih yang bisa kita gunain untuk ada monitoring media supaya kita tahu juga kira-kira situasi yang sedang terjadi ini kayak gimana sih gitu. Nah kalau untuk di kita itu monitoring penting banget ya, karena kita biar tahu juga kondisi kita di luar itu seperti apa. Dalam hal kalau emang isunya positif ya it's okay ya, paling kita cuma ngumpulin beberapa berita positif kita rekap. Tapi kalau emang berita itu ada potensi buat jadi krisis tuh, itu yang jadi bahaya gitu. Jadi fungsinya monitoring kalau dari kita, jadi kita lebih tahu lebih awal sebelum itu jadi krisis. Bisa memprediksi. Misalkan nih udah ada isu miring tentang amit-amitnya gitu ya. Akhirnya sebelum ke krisis kita protek dulu tuh isu itu. Secara tools sih kayaknya kita masih manual ya kalau tools. Kita belum pakai tools yang lain, kita masih cari-cari di Google gitu. Kita masih masukin ke sheet, belum pakai analitik secara profesional sih kalau kita. Ya paling kalau dari analitik ya Google Analytics ya yang lebih simpel ya. Paling mungkin kedepannya baru ada teknologi yang mungkin bisa membantu hal itu ya. Mungkin bisa kayak gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya membahas tentang krisis nih Mas, ketika di saya sendiri mungkin terjadi suatu krisis atau mungkin isu sensitif, gimana sih peran si media relations ini untuk mengelola narasi yang baik gitu supaya mengembalikan nama baik saya atau jangan sampai hal itu terjadi gitu. Sebenarnya kalau emang adanya krisis yang pertama ya mungkin kita harus pastikan bahwa informasi yang ada di luar itu tidak misinformasi gitu, tidak miskom lah gitu. Dengan cara ya mungkin kita balik lagi ngobrol sama teman-teman media. Sebenarnya faktanya seperti ini, realitanya seperti ini. Ya hal lainnya mungkin ketika ada krisis, respon pertama yang harus kita tanggapi yaitu cepat ya mungkin ya. Responnya cepat.
Terus yang kedua transparan ya. Jadi kita bilang apa adanya, kita bilang sesuai fakta dan data. Terus pesan yang kita sampaikan terus konsisten. Jadi jangan sampai misalkan nih di kita ada 3 PR. Yang satu ditanya jawabannya A, yang B ditanya jawabannya B, misalkan yang lain gitu. Jadi kan nanti itu membingungkan dari teman-teman jurnalis juga ya. Yang benar yang mana ini? Gitu. Jadi intinya kita kalau dulu informasinya, kita cari fakta datanya dulu, benar atau enggak. Baru kita sampaikan ke teman-teman yang lain biar pesan yang disampaikan tetap konsisten. Berarti sama saling tim juga harus menyamakan persepsi ya Mas, supaya nggak ada salah ini nanti saat klarifikasi gitu. Apalagi kan humas tuh bisa dibilang garda terdepan ya kalau yang ada mukanya perusahaan lah gitu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh A ya harus disampaikan juga ke timnya. Bener-bener. Oke. Kalau misalnya lanjut ini membahas press release nih. Dari Mas sendiri nih, ada nggak sih tips untuk kita membuat press release yang benar-benar dapat diterima dengan media gitu kan? Karena beberapa media mungkin ada yang selektif ya Mas. Ini nggak boleh kayak gini nih, ini nggak boleh gini. Yang gimana sih cara kita membuat press release yang mungkin media bisa langsung ACC nih gitu? Kalau dari kita sih, karena kita bergeraknya di energi terbarukan, jadi kita masuknya ke kalau nggak salah ekonomi dan bisnis ya, kalau di sub berita itu ekonomi dan bisnis, dan mereka biasanya lebih suka dengan data-data yang mau kita sampaikan. Contoh mungkin tahun 2026 kita sudah megang proyek berapa di lokasi apa gitu, kapasitas berapa, mungkin lebih ke situ. Terlebih ya kita juga harus tahu audiens kita juga seperti apa. Misalkan nih kita harus tahu rilis ini mau disebar kemana, misalkan ke media online, berarti gaya komunikasinya korporasi, bisnis segala macam. Kalau kita rilisnya mau disebar ke sosial media, otomatis gaya komunikasinya beda. Yang penting pesannya tersampaikan gitu. Ya hal lain ya mungkin apa yang kita sampaikan tuh ya tadi sih kita harus punya apa? News value itu. Itu yang paling penting sih ya sebenarnya. Cuman ya karena beda platform ya mungkin gaya komunikasinya beda gitu. Karena audiensnya beda juga kan. Yang baca berita sama yang buka TikTok beda kan. Beda banget, gitu. Beda banget. Harus sesuai sama segmentasinya ya berarti. Harus sesuai sama segmentasi. Apalagi kan sekarang itu penyebaran media tuh nggak cuman dari teman-teman jurnalis ya. Ada juga teman-teman dari influencer, terus mungkin KOL, kayak gitu-gitulah. Jadi ya sebenarnya itu juga sebagai media penyebaran informasi juga selain dari teman-teman jurnalis, cuman medianya mungkin beda ya. Media sosial mungkin ya kalau itu masuknya. Oke, kita masuk lagi ini lebih ke psych dan trennya sih Mas. Jadi dari pengamatan Mas sendiri nih, gimana sih perkembangan dunia media dan PR ini selama 3-5 tahun terakhir? Karena kan mungkin teknologinya berkembang, terus misalnya dari orang-orangnya mungkin beda ya. Makin kesini mungkin makin banyak yang Gen Z gitu. Itu gimana tuh Gen? Sebenarnya kalau dibilang perkembangan ya itu udah pesat banget sekarang tuh. Yang dulu awalnya cuma kita sebar rilis lewat media online. Sekarang kan udah ada media lain. Bener-bener. Terus gaya komunikasinya harus beda. Kebanyakan kan sekarang yang buka sosial media tuh Gen Z ya. Jadi gaya bahasanya pun harus menyesuaikan sama mereka. Makanya sekarang beberapa informasi penting itu harus disederhanakan dalam tanda kutip. Makanya kan sekarang ada lagi viral adanya bahasa bayi gitu ya. Sempat dengar nggak sih? Yang dapat mudah dipahami gitu ya. Karena audiensnya beda, berubah. Termasuk mereka kan nggak tahu ini ya. Fokusnya tuh katanya nggak bisa begitu lama fokusnya. Mereka harus dapat hooknya dulu kayak gimana. Otomatis gaya komunikasi yang kita sampaikan, misalkan nih kita bikin konten pengen nyampaikan kalau PLTS kita tuh ada di Pulau Bali misalkan. Kalau kita cuman ngasih tahu secara standar, kayaknya akan skip deh. Makanya kemasannya harus bagus. Makanya biasanya kita bikin hook di awalnya dulu, misalkan yang lagi trending apa, kita korelasiin, kita bridgingin baru ngasih informasinya. Jadi harus dikemas dengan secara menarik gitu ya, dengan memanfaatkan tren yang ada juga. Pasti kan mungkin buka TikTok ya, kebanyakan gadget sekarang, mungkin disesuaikan sama tren yang gitu ya. Secara gaya komunikasinya kayak gitu ya mungkin ya kalau sekarang. Kalau dibilang perkembangan sih ya, wah udah jauh banget sih kalau sekarang. Makanya kalau kata saya ya, dengan berkembangnya media saat ini, kayaknya sih hal dasar yang harus dipunya sama seorang PR tuh
personal branding yang bagus. Personal branding. Itu. Dari entah mungkin kayak orang yang biasa yang belum punya pekerjaan juga harus punya personal branding ya. Sepertinya harus ya kalau menurut saya ya. Karena ketika pribadi kita udah dikenal, terus kita ditempel sama ini seorang humas perusahaan, ketika reputasinya bagus, ngebawa citra bagus juga ke perusahaan. Oke. Jadi tadi juga udah kita bahas ya kalau misalnya digital ini semakin kuat, makin berkembang. Apa sih pengaruhnya terhadap pekerjaan PR? Mungkin apakah lebih mempermudah atau mungkin karena adanya teknologi kita menjadi semakin sulit nih? Mungkin terancam gitu dunia PR apa gimana? Kalau dengan adanya media yang masif ya sebenarnya pekerjaan PR tuh jadi bisa dibilang lebih mudah mungkin ya. Lebih mudah dalam artian ketika kita menyebar informasi lebih gampang ya karena audiensnya lebih terukur, lebih ada juga. Beda halnya kalau kita zaman dulu pengen ngasih informasi lewat TV gitu kan. TV kan secara general ya, terus kita nggak tahu tuh respon orang kayak gimana karena sifatnya satu arah gitu kan. Kalau di zaman sekarang tuh kita bisa tahu respon orang seperti apa. Kita bisa tahu ketika kita ngambil statement A, responnya seperti apa, bagus atau negatif gitu. Dengan dari situ kita bisa ngambil langkah selanjutan kan. Misalkan responnya A, oh berarti ya udah nextnya kita akan bikin seperti ini. Ketika negatif, ada yang salah di mana nih, bisa kita evaluasi. Kalau dulu kan karena masih satu arah ya, jadi belum tahu juga apa yang harus kita lakuin dan ada kemungkinan apa yang kita lakuin setelah sebelumnya kita lakuin salah juga karena nggak tahu respon audiensnya. Oke, nah tapi kalau misalnya seperti itu ada nggak sih skill tertentu yang harus dimiliki nih oleh seorang praktisi PR supaya kita bisa lebih beradaptasi dengan kondisi yang sekarang? Mungkin kalau zaman sekarang sih kayaknya harus bisa adaptif ya, orang-orang bisa adaptif, apalagi sekarang perkembangan AI ya makin canggih gitu. Pertama adaptif mungkin ya, terus kalau emang basicnya sendiri di PR kalau menurut saya ya mereka harus bisa minimal bisa desain simple lah, bisa edit video, terus bisa bikin copywriting, terus bisa storytelling. Wah, banyak ya ternyata. Kayaknya karena zamannya kayak gitu ya, mungkin itu skill setnya PR zaman sekarang. Ya, yang justru wajib sebenarnya untuk kita miliki setidaknya basicnya gitu ya Mas. Contoh realnya kan kalau misalkan kita ada liputan nih ke suatu tempat, otomatis kan butuh dipublikasikan kan. Kita nggak bisa ngedit gimana? Copywriting juga harus menarik, bikin hook tadi kan. Setidaknya ya dasarnya itulah. Selebihnya harus baca-baca lagi sih. Oke, siap. Nah, lanjut lagi nih Mas. Kalau misalnya kita throwback gitu ya, kita kembali ke awal-awal masa karir gitu. Apa nih hal yang ingin mungkin Mas sampaikan ke versi muda atau masa kecilnya dari Mas sendiri untuk mulai terjun nih saat ke dunia PR, apalagi tadi banyak ya struggle-nya harus nunggu 5 tahun dulu. Rasanya sih karena basicnya PR itu menurut saya sih harus punya wawasan yang luas ya, harus punya helikopter view ya. Iya Bu. Jadi yang ingin saya sampaikan mungkin kalau kamu suka podcast, lebih sering dengar podcast. Tapi jangan podcast yang terlalu nyeleneh banget ya, yang bisa bikin nambah wawasan. Kalau kamu suka baca buku, lebih sering baca bukunya. Karena dengan kayak gitu, wawasan kita luas, otomatis apa yang kita sampaikan pun bisa terarah. Gitu, apalagi PR kan ya. Aku kan basicnya PR di sini, berarti harus tahu dulu nih struktur perusahaan kayak gimana, PLTS kayak gimana. Pindah perusahaan harus belajar lagi tuh. Gitu. Tapi kan kalau basicnya kita udah tahu nih, kita udah belajar, kita dengan podcast terkait suatu isu segala macam lah, setidaknya kita nggak terlalu susah banget buat belajar ke sana gitu. Makanya kan kalau balik lagi ke belakang, kenapa saya butuh waktu 5 tahun ya? Ya mungkin karena saya kurang belajar gitu. Karena bisa dibilang gampang puas ya. Nah itu pelajarnya sih, jangan gampang puas diri gitu. Ketika teman-teman udah punya ilmu, ya udah gali terus karena itu akan kepake. Masih gitu. banyak yang perlu dipelajari. Harus ditekuni terus ya yang bikin suka gitu. Mungkin harus mempelajari, mungkin yang sebenarnya kita pelajari selama masa kuliah itu sebenarnya nggak cuma di situ doang berarti sampai situ ya. Jadi nggak harus puas belajar teori di kampus, misalkan ketika ada peluang masuk komunitas A, komunitas B itu ada yang bisa kita pelajari ya sikat aja gitu. Terus yang paling penting nih, PR tuh harus punya networking yang bagus juga. Jadi mungkin pelajaran juga kalau saya berkaca sebelum saya jadi PR harus tetap menjaga hubungan baik sama orang lain gitu. Karena nggak ada yang tahu nih ketika kita bertemu sama si A
ternyata dia tuh orang yang bantu kita di kemudian hari. harus sama siapapun lah ya Sama kita siapapun. berinteraksi gitu. Apalagi PR kan harus punya empati ya ke individu tuh. Iya, Gitu sih. Oke. Nah, ini mungkin sebenarnya tadi udah disebutin ya beberapa Mas. Tapi kalau kita bahas lagi, ada nggak sih suatu mindset utama yang harus ditetapin dari sekarang gitu, ditanamin oleh seorang PR gitu supaya bisa sukses di masa depan? Mindsetnya mungkin yang tadi ya, PR tuh harus punya rasa empati, harus punya networking yang bagus, skill setnya harus mumpuni juga, termasuk mungkin harus sering-sering latihan komunikasi ya. Karena kita tuh masuk ke ilmu sosial ya, otomatis kan kita harus tahu beberapa hal di luar komunikasi gitu. Jadi bukan cuma orang komunikasi yang belajar komunikasi gitu. Jadi secara nggak langsung sih kalau orang komunikasi yang punya skill komunikasi tanpa dibarengi sama ilmunya, kayaknya akan tergerus sama orang-orang yang nggak belajar komunikasi tapi dia paham satu hal. Oh iya. Makanya kan kalau setahu aku ya, kalau mau jadi content creator itu setidaknya kamu paham satu hal dulu baru jadi content creator. Misalkan Dr. Tirta lah, dia kan bukan influencer ya sebelumnya, dia paham terkait kedokteran, tapi ketika dibarengi sama ilmu komunikasi jadi kan kayak gitu. Bisa. Berarti emang yang penting kemauan dari diri sendiri juga ya untuk berjuang gitu. Harus tetap berjuang dan belajar sih. Jangan berarti belajar lah. Harus selalu belajar gitu ya, Iya. dimanapun dan kapanpun. Iya. Nah, terakhir nih Mas, untuk di segmen ini ada nggak sih untuk pesan atau insight yang ingin Mas sampaikan nih untuk para pendengar yang tertarik untuk berkarir di public relations? Apalagi mungkin ya ada nih yang awalnya mungkin dia bukan ada di bidang komunikasi tapi tertarik Mas sama bidang public relations. Pesan yang disampaikan ke teman-teman yang tertarik di dunia PR ya. Ya mungkin yang pertama dunia PR itu dinamis ya. Jadi nggak selalu terpatok harus A, harus B gitu. Yang pertama harus banyak belajar. Terus yang kedua tetap harus menjaga hubungan baik sama siapapun. Terus kita harus punya rasa empati yang bagus juga ke siapapun. Kalau itu semua udah didapat tuh, barulah kita kumpulin skill set jadi seorang humas seperti apa. Mungkin itu jadi sesuatu hal yang sempurna mungkin ya yang dimiliki sama seorang PR. Karena ketika skill setnya udah punya, tapi dia nggak punya empati, ya nggak jelek juga. Mungkin pertama awalnya jelek ke personal brandingnya ya. Ujung-ujungnya kan dicari tahu backgroundnya siapa, dari mana. Background checking ya. Iya. Humas perusahaan A misalkan, dia humasnya kayak gini. Oh berarti itu juga kurang bagus juga. Ya itu sih attitude-nya, wawasannya, relasinya, empatinya mungkin. Banyak juga ya yang harus dicatat. Di luar skill set yang lain ya kayak tadi basic design, editing segala macam. Oke, nah sebenarnya untuk segmen yang secara formalnya tuh udah Mas. Tapi mungkin dari tadi nih kita kan udah bahas ya teman-teman, kalau misalnya bahasan kita itu lumayan cukup berat dan serius. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen yang lebih fun dan mungkin lebih santai kali ya Mas. Jadi bisa lebih santai aja jawabnya. Kita akan masuk ke segmen True or False. Oke, pertanyaan pertama, PR itu kerjanya cuma bikin press release, true or false? Salah dong. False. Kenapa tuh? Nggak cuma bikin press release sih. Jadi PR tuh mungkin kalau banyak orang ya ada bagian-bagiannya. Ada yang megang komunikasi internal, komunikasi eksternal. Terus kalau detailnya sih ada yang fokus di bagian publikasi, bagian sosial media spesialis mungkin gitu. Jadi nggak cuma rilis. Kalau rilis kan hubungannya sama media eksternal ya. Jadi bukan guys. Bukan. Oke, pertanyaan kedua. True or false? Hubungan dengan media itu harus selalu formal? False. False. Enggak. Hubungan sama teman-teman media itu nggak harus selalu formal. Karena mereka juga sama kayak kita ya. Butuh sesi relaksasinya lah, nggak selalu ngomongin hal-hal yang serius gitu. Sekedar ketemu, say hi dan nongkrong pun itu udah ngejaga hubungan baik sama teman-teman media sih kalau itu. Ngebahas di luar kerjaan, ngebahas keluarga di luar kerjaan ya, it's okay sih kalau itu. Tadi ya. Oke, nah ini pertanyaan ketiga. Ini masih
Sama kayak pertanyaan sebelumnya tentang hubungan. True or false? Praktisi PR itu sering cinlok sama jurnalis. Wah. Enggak kayaknya. Enggak. False ya? Pas. Enggak tahu sih, itu tergantung ya kalau Tergantung itu. pribadi masing-masing ya, Iya. Mas. Oke. Kayaknya enggak sih. Enggak sih ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang keempat. Biasanya praktisi PR ini sering kasih goodie bag atau produk ke jurnalis supaya bisa dapat berita yang positif atau mungkin bisa dibilang sogokan. True or false? False sih, enggak juga False. sih. Enggak juga. Jadi Karena hubungan baik sama wartawan tuh enggak cuman kita ngasih apa namanya goodie bag tadi atau enggak hal-hal lain enggak. tapi kalau misalnya kita ngasih goodie bag nih Mas ke jurnalis, itu mereka bisa aja ngasih salah kaprah, mungkin maksudnya kita nyogok gitu padahal sebenarnya cuma membuat hubungan baik gitu. Enggak juga sih. Sebenarnya itu bentuk apa ya? Kalau bisa dibilang bentuk apresiasi kita karena mereka sudah bisa datang gitu. Kita bisa dibilang saling menghargai lah. Mereka kan butuh effort juga kan. Misalkan ada rilis di mana ya logis lah ini kemanusiaannya mungkin ya. Mereka butuh bensin segala macam, makan segala macam. Oh iya benar. Bukan berarti kita nyogok, enggak. Itu bentuk apresiasi kita ke mereka karena menghargai mereka udah datang, udah nyempetin waktu gitu. Karena kan kita nggak tahu nih mereka ada konversi di mana lagi, tapi mereka lebih nyempetin di perusahaan kita gitu. Iya benar-benar bentuk apresiasi ya Mas, berarti nggak semuanya sogokan gitu. Enggak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dalam segmen True or False. True or false, kalau lagi krisis PR harus menghindari media dulu? False dong. False. Iya. Kenapa? Bukan dihindari sih. Sebenarnya kalau emang ada krisis kita cari fakta datanya dulu, bukannya dihindari tapi dihadapin sih. Baiknya gitu. Sebenarnya bukan dihindari tapi mungkin ya beberapa PR pun lebih nge-keep dulu. Kita cari dulu data yang benar kayak gimana. Nggak salah. Supaya nggak salah penyampaian. Takutnya kalau memang salah penyampaian jadi blunder lagi kan. Takutnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada segmen yang lebih fun, itu Betul. disorder. Oke, jadi pertanyaan pertama, Mas lebih memilih mengurus krisis atau mengurus launching? Launching. Kenapa tuh Mas? Launching lebih fun. Kalau misalnya krisis, wah, Deg-degan, pasti deg-degan. Oke, yang kedua, Mas lebih milih hubungan antar PR atau hubungan PR dengan jurnalis? Dua-duanya oke sih. Dua-duanya oke. Iya. Nah, yang satu kan kita bisa benchmarking program PR di tempat lain seperti apa, bisa kita adopsi kalau emang itu menarik. Yang satu kalau teman-teman sama jurnalis, ya happy aja sih sama mereka juga. Gak bisa milih ya berarti nih. Gak bisa milih sih kayaknya. Oke. Yang ketiga, Mas lebih memilih media online atau TV? Untuk sekarang sih kayaknya online ya. Lebih masif, lebih terukur, terus mungkin jangkauannya bisa lebih luas juga sih. Semakin sama target ya? Nah itu. Oke, pertanyaan keempat. Mas lebih milih hard news atau soft news? Mungkin tergantung sama kebutuhan ya, tergantung sama kebutuhan. Cuman pribadi sih kayaknya lebih suka soft news ya. Lebih nggak gampang basi mungkin ya kalau feature ya. Jadi bisa long last ditontonnya. Kalau hard news kan Dibanding harus hard news ya. hal itu juga kan. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk disordered. Jadi Mas lebih pilih PR agency or PR corporate? Aku belum pernah sih ke PR agensi, cuman pernah ada yang pitching ke kita ya, agensi PR. Menarik sih dua-duanya. Cuman saat ini ya masih di sini karena jadi beli ini dulu deh corporate. Oke, itu saat ini PR corporate karena lagi bekerja di ini. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu aja Mas untuk sesi podcast kali ini dan segmennya udah selesai semua. Terima kasih banyak Mas untuk hari ini. Jujur daging banget sih broadcast hari ini. Mungkin nanti teman-teman dari Sobat Media juga akan mendapatkan banyak insight baru nih hari ini ya. Mungkin untuk teman-teman yang mau datang ke PTC juga boleh. Nanti ditunggu sama Mas Andi di sini ya. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di next podcast. Dadah.